Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan hari ini, Rabu 15 Maret 2023. Renungan didasarkan dari Mazmur 81 ayat 12 sampai dengan 17. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap kebaikan, keindahan, rahmat, berkat-Mu yang hadir di dalam kehidupan kami. Maka kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah cara-Mu yang mulia, supaya kami tetap memiliki pengharapan, kekuatan, dan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Karena di dalam-Mu ada kuasa, ada berkat, dan mukjizat. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan, melalui kesempurnaan pengampunan-Mu. Dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mazmur 81 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian sabda Tuhan. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 15 Maret 2023 adalah belajar mendengarkan. Teks yang kita renungkan sungguh amat menarik. Karena disebutkan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Padahal ayat sebelumnya jelas Tuhan sudah mengatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Artinya, dalam tanda kutip, ada kejengkelan yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel. Padahal kan Tuhan sudah hadir. Padahal Tuhan sudah nyata. Padahal kan Tuhan sudah mendengar dan menyatakan diri dalam kehidupan bangsa Israel. Dan terlebih di ayat yang ke-11, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Firman ini terus diulang-ulang. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan mengingatkan kembali, dengarkanlah, dengarkanlah. Bukan hanya persoalan suara yang dari Tuhan, tetapi ada kejadian, ada pengalaman di mana Tuhan telah nyata melawat bangsa Israel. Pertanyaannya, kenapa ketika mereka sudah dibebaskan, dituntun, dan Tuhan telah menunjukkan cara kerjanya, bangsa Israel malahan tidak mau mendengar. Apakah mereka tidak membutuhkan Tuhan lagi? Merasa kuat dan hebat sehingga mereka tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Persis juga gambaran kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata dari setiap peristiwa kehidupan yang telah kita tempuh. Banyak hal yang terjadi.
dan Tuhan selalu menolong, memberkati, memerdekakan, membebaskan kita. Sekalipun pula kita tahu pula dalam diri kita masing-masing, banyak dosa yang sudah kita lakukan. Harusnya ini, ternyata kita tetap diselamatkan oleh Tuhan. Banyak cara yang sudah kita kerjakan menurut kepentingan dan kehendak diri, ternyata Tuhan tetap hadir memberkati kita. Tetapi kembali, seperti bangsa Israel, kadang kesadaran spiritual kita menutup telinga, menutup mata kita, menutup hati kita untuk selalu percaya kepada Tuhan. Sehingga kadang ketika dalam situasi yang mepet dan kepepet dan harus instan, tiba-tiba kita cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Dan kemudian menghentak-hentak seperti menggedor-gedor pintu surga supaya Tuhan hadir. Maka pesan apa yang kita terima? Yang pertama, di ayat yang ke-12. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Ini pernyataan Tuhan yang benar. Tentu Tuhan tidak sedang baper, tidak. Tetapi memang kita tahu, disebutkan bahwa bangsa Israel disebut bangsa yang tegar tengkuk atau wangkot. Mungkin suatu saat ketika perlu meminta, berteriak, menyalahkan Tuhan. Tapi ketika hebat dan besar, Tuhan dilupakan. Maka kiranya bagian dalam kehidupan kita tidak demikian. Senantiasa kiranya kita selaras dengan Tuhan. Waktu kita menjadi waktu yang terbuka untuk kehadiran Tuhan. Belajar mendengarkan adalah proses kehidupan yang harus terus kita tempuh. Mendengarkan kebenaran firman-Nya, mendengarkan setiap kehendaknya dari setiap peristiwa kehidupan kita. Belajar mendengarkan dari apa yang terjadi di sekitar kita. Belajar juga mendengarkan dari bagaimana Tuhan telah bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga dari setiap proses pembelajaran yang kita jalani dan kita temukan maknanya, kita tetap senantiasa tunduk, hormat, dan percaya kepada Tuhan dalam setiap apapun kehidupan yang sedang kita jalani. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Ini menarik. Tuhan memberikan kebebasan bagi bangsa Israel. Dan bukankah Tuhan memberikan kebebasan pada kita? Konkretnya apa? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Dalam waktu 1 kali 24 jam, berapa lama kita mengingat Tuhan? Dan berapa lama kita menjalankan kehidupan menurut cara-cara kehidupan kita atau cara-cara kehidupan dunia? Tuhan membiarkan, berarti memberikan kebebasan. Tapi biarlah kebebasan ini adalah kebebasan yang apa? Yang bertanggung jawab. Supaya tidak degil, supaya tidak menjadi bodoh, supaya tidak kemudian menjadi tamak, atau dalam bahasa yang lain, tidak memiliki pengetahuan, tidak menemukan makna dari setiap kehidupan yang dijumpai. Tapi biarlah setiap kebebasan yang ada dan Tuhan anugerahkan kepada kita adalah kebebasan di mana kita senantiasa terarah kepada Tuhan. Sehingga kita perhatikan ayat 14-15. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Maka inilah yang menjadi tekanan kita bersama. Sekiranya. Bukankah ini harapan yang dari Tuhan, undangan dari Tuhan,
supaya kita punya keteguhan yang senantiasa. Karena apa? Jika kita berjalan dengan percaya kepada Tuhan, maka cara kerja Tuhan, maka kuasanya itulah yang mendahului kita. Maka rahmatnya itulah yang menjadi kekuatan kita untuk menyongsong kehidupan ke depan. Maka mukjizatnya lah yang memberikan jaminan atas kehidupan kita ke depan. Disebutkan, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Artinya ada kepastian yang ia nyatakan. Untuk itu biarlah kiranya bukan berandai-andai, tetapi mari kita tetap setia dan kokoh mengikut Tuhan. Sebagai penutup, belajar mendengarkan. Di ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita terus belajar mendengarkan. Karena yakinlah bahwa kita akan lebih pandai berbicara daripada terbuka untuk mendengar. Banyak kata-kata yang sudah kita obrol, dan kata-kata tersebut seringkali tidak bermakna apapun dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini, belajar mendengarkan adalah meneduhkan setiap batin kita, spiritualitas kita, dengan rendah hati, mau menyongsong setiap harapan yang bukan sekiranya, tetapi yang pasti yang tunjukkan. Supaya apa? Langkah kehidupan kita ke depan, ketika kita terus belajar dan mendengarkan dan terbuka, kita menjadi tunduk, kita menjadi patuh, kita menjadi setia, kita menjadi percaya kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan yang telah melawat kehidupan kita, di sejarah kehidupan kita di belakang, adalah Tuhan yang pasti menyatakan makan gandum yang terbaik dan madu yang tentu saja inilah berkat yang Tuhan nyatakan kepada siapa saja. Untuk itu, belajarlah terus mendengarkan. Karena di dalamnya ada kuasa yang bekerja meneguhkan setiap pengharapan dan iman kita. Hosiana. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap rahmat, berkat, dan kebenaran firman-Mu, supaya kami belajar mendengarkan kebenaran-Mu, supaya kami belajar mendengarkan kuasa-Mu, mukjizat-Mu yang ada dalam hidup kami, supaya pula kami menjadi percaya bahwa Engkau Tuhan menyatakan berkat yang mengenyangkan kami kini dan sepanjang masa. Tolonglah kami, supaya kami tidak berhenti pada kedegilan, kebebalan, dan kebodohan kami. Tapi biarlah kami terbuka, mau diperbaharui oleh kuasa kasih-Mu yang menyelamatkan itu. Karena Engkau menyelamatkan, maka kami yakin Tuhan Engkau hadir atas kehidupan keluarga besar mendiang Eyang Putri, Siti Sumarti Suparmo. Kami yakin percaya Tuhan Engkau memberkati keluarga besar satu persatu dengan kekuatan cinta penghiburan dan berkat. Kami yakin Tuhan. Demikian juga Tuhan kami percaya keselamatan-Mu juga terjadi di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priolo, Ibu Abi Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budian Dono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan
berkat-Mu hadir, kekuatan cinta-Mu yang merengkuh dan memberikan kekuatan pemulihan dan kesegaran. Kami percaya Tuhan. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berkatilah, kuatkanlah, berikan penghiburan dan ketabahan serta kesabaran, dan berkat-Mu mengalir dengan penuh. Demikian juga atas setiap kehidupan kami masing-masing. Engkau ya Tuhan mengetahui dari setiap kegentaran, ketakutan, kecemasan, kesedihan kami Tuhan. Kami yakin juga Engkau hadir di dalamnya. Bahkan Engkau mengetahui dari setiap harapan dan kerinduan kami ya Tuhan. Tolonglah kami masing-masing dengan kesempurnaan mujizat-Mu Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan kami. Biarlah Engkau yang menolong kami bersama dengan anak dan cucu kami Tuhan. Berkatilah kami satu persatu Tuhan. Termasuk dalam kehidupan anak-anak kami yang bekerja dan yang menempuh studi. Demikian juga untuk setiap cucu-cucu kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Berkat-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu terjadi dalam kehidupan GKJ Sari Mulyo. Demikian juga berkat-Mu hadir atas setiap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kami yakin kesatuan dan persatuan tetap terwujud. Oleh karena Engkau Tuhan menyatakan berkat dan kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dan kami terus berdoa ya Tuhan untuk perdamaian dunia. Kiranya hanya damai berkat-Mu yang hadir Tuhan dengan sempurna, meredakan peperangan antara Rusia dan Ukraina. Kami percaya Tuhan, sekalipun sudah berjalan 1 tahun, tapi kami yakin kehendak-Mu jadi, sehingga perdamaian dunia diwujudkan dengan berhentinya perang tersebut. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.